Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah peristiwa yang cukup dahsyat. Apakah kelahiran manusia dahsyat? Kelahiran manusia dahsyat? Tidak, biasa saja. Tapi ini beda sama yang beda. Beda sama yang lain sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan sama ibunya Siti Aminah. Selama dia hamil membawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan apa-apa. Tidak merasa lelah, tidak merasa sakit, tidak merasa keberatan sebagaimana ibu-ibu yang merasa saat dia hamil. Dan di malam melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Siti Aminah melihat mimpi. Ada yang memberitahu akan dilahirkan orang-orang yang amat mulia. Begitu dia dilahirkan, bacalah wahai ibunya, u'idhuhu bil wahidis samad. Di riwayat lain, u'idhuhu billahil ahadis samad min kulli syarri hasid. Aku melindungkan Allah atau berlindungkan orang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dari segala keburukan, dari segala hasud. Ini sebuah doa untuk kita terapkan saat kita punya anak hari kelahirannya, untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak kita tetap selamat dan jauh dari hal-hal buruk atau jauh dari godaan syaitan dan jin manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Siti Aminah. Sekarang kita kembali, biar Siti Aminah saja ibunya Rasul menceritakan apa yang terjadi. Siti Aminah menceritakan saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar cahaya yang amat besar. Sambil dari cahaya itu membentukkan gambar. Terlihat dalam isi gambar itu kota Basra, kemudian Asyam, bagian Irak dan bagian Syam. Itu tanda apa? Terlihat cahaya. Karena di saat itu yang menguasai dua tempat itu adalah musuh Islam. Jadi tanda cahaya saat kelahiran Rasulullah artinya Islam akan sampai ke sana. Ini kabar gembira agar ibunya juga lebih tenang saat menghadapi memiliki anak seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih dahsyat lagi, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti anak lain. Langsung beliau dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan sujud, mengangkat kepalanya ke atas, menunjuk jarinya kepada langit. Wulida masruran makhtunan makhulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah disunat. Tidak perlu disunat. Kalau kita punya anak kan disunat. Kalau di hari yang ketujuh atau ada kebiasaan sambil sudah masuk kelas sekolah baru disunat. Padahal sunnah Rasulullah, kalau kita punya anak lelaki, kalau mau dikhitan, mau disunat di hari yang ketujuh. Ini sunnah Rasul. Dan terbukti secara medis itu lebih baik. Jadi dikasih nama di hari yang ketujuh. Dikasih nama. Bukan bulan yang ketujuh. Bukan tahun yang ketujuh. Sudah 7 tahun atau sudah 15 tahun. Alasannya kenapa? Oh, dia masih kecil, kasihan. Tak ada yang lebih kasih sayang kepada anak kita lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang ketujuh beri nama, disunat dan diakikah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ada lebihnya kalau lelaki dan perempuan boleh dicukur dia punya rambut kepala dan ditimbang di bagian emas terus jual. Dia punya berapa gram dengan harga emas, dengan harga itu kita berikan sedekahnya. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah dilahirkan ke dunia dalam keadaan sujud. Sujud. Kepalanya menuju ke atas.
Kemudian jarinya menuju ke atas kalimah syahadat, seolah ada kalimah syahadat. Seperti ada seorang jamaah meninggal dunia, istrinya bertanya sama saya, dia begitu meninggal susah berbicara, tapi jarinya diajukan seperti tahiyat. Apa artinya? Saya bilang ini tanda dia ucapkan kalimah syahadat. Walaupun dia tidak mampu mengucapkannya dalam lidahnya, tapi dia sudah mengucapkan lewat jarinya. Karena kita saat at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, menaikkan jarinya ke atas, itu tanda orang itu lagi mengucapkan kalimah syahadat. Walaupun kita tidak dengar oleh telinga sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sallu ala Rasulillah. Di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul di langit bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi bintang, namanya bintang Ahmad. Karena ada sifat-sifat Rasul di buku At-Taurat dan Al-Injil. Dan orang Yahudi percaya akan muncul Nabi itu. Tapi mereka mengharapkan Nabi itu turunnya dan datangnya dari orang Yahudi sendiri, bukan dari Makkah. Begitu muncul bintang di langit itu, mereka melihat, itu sudah kelahiran Nabi zaman ini. Sudah datang Nabi. Di saat itu juga, di sebuah negeri, orang-orang Majusi memiliki sebuah api yang sudah dinyalakan, tidak pernah dipadamkan selama 1000 tahun. Ada sekelompok manusia yang suka menimbah api. Ngerti api? Jadi sembah api. Tidak mengenal Allah. Berapa lama bertahankan api itu tidak pernah dipadamkan, tidak pernah mati selama 1000 tahun. Dijaga terus, jangan mati. Dinyala terus, ditambah kayu, ditambah batu sampai biar nyala terus. Begitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mati api itu. Allah Maha Kuasa. Termasuk kerajaan Kisra. Jatuhnya 14 gambar atau 14 jendela yang dijatuh di saat kelahiran Rasulullah SAW. Ditafsirkan oleh ahli ilmu di saat itu, ditafsirkan adalah kejatuhan kerajaan itu di saat itu. Ini semua tanda-tanda Islam itu akan tersebar. Mulai dari kelahiran Rasulullah SAW. Seolah-olah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia. Wahai manusia, telah datang yang membawa cahaya kepada Allah. Wahai manusia, telah datang yang membawa anda selamat dunia akhirat. Wahai manusia, telah datang orang-orang yang membawa dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman kepada adil, dari kebohongan kepada jujur, dari khianat kepada amanat, dari hancuran menjadi bersatuan. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berguna, bermanfaat, terpilih oleh Allah menjadi orang-orang bukan hanya membawa umat Islam saja, membawa seluruh manusia kepada keselamatan. Oleh karena itu, saat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, semua bersenang. Kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Abu Lahab, yang kita sama-sama baca tabbat yada Abi Lahab wa tab, senang pas dia ada berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Thuwaibah seorang pembantu di rumahnya Abi Lahab. Di saat Siti Aminah melahirkan, ada Thuwaibah di situ. Siti Thuwaibah ini habis kelahiran Rasulullah SAW, dia datang kepada Abu Lahab memberitahu, ini sudah Siti Aminah melahirkan. Akhirnya Abu Lahab membebaskan perempuan itu Thuwaibah menjadi orang-orang bebas. Sudah, mau kerja di mana saja silahkan. Saking senang dan gembira. Pertama yang mensusui Rasulullah SAW adalah ibunya sendiri, Siti Aminah. Habis kelahiran Rasulullah SAW.
disusui oleh ibunya. Yang kedua, Thuwaibah, ini pembantunya Abu Lahab. Baru datang yang namanya Siti Halimah. Jadi pertama yang mensusui Rasulullah SAW adalah ibunya sendiri. Yang kedua, Siti Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah pembantu di rumahnya Abu Lahab. Yang ketiga baru Siti Halimah. Ada riwayat 8 orang yang pernah mensusui Rasulullah SAW. Tapi yang jelas, yang tidak ada berbeda pendapat antara ulama adalah 3 itu yang saya sebutkan. Dan kebiasaan orang Arab di saat punya anak baru dilahirkan, punya kebiasaan mereka mengirimkan anak itu kepada daerah kampungan, ya, macam desa atau kampung atau daerah-daerah yang jauh dari kota. Apa hikmahnya? Karena kebiasaan mereka yang dipasarkan dan dididikkan di luar kota itu lebih berguna. Pertama, untuk dalam bahasa. Yang kedua, dari sisi makanan. Yang ketiga, dari sisi cuaca. Dan yang keempat, agar dia melihat bagaimana cara kehidupan orang-orang kampung dan orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat selesai disusui oleh ibunya, kemudian Thuwaibah dibawa Ummu Aiman kepada kakeknya Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat gembira dan bahagia. Dan beliau berkata, ini anak pasti memiliki kekuasaan dan kemuliaan yang luar biasa. Karena dia melihat banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang mulia sebelum jadi nabi. Sebelum terpilih menjadi rasul, sudah mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, memberikan nama Muhammad. Ditanya, kebiasaan di negeri Arab tidak mengenal yang namanya Muhammad. Abdul Muttalib, Abdullah, Abdul Izza, Abdul Ka'bah, Abdul Malik. Tapi kata nama Muhammad ini jarang ada. Orang bertanya kepada Abdul Muttalib, tujuannya apa diberikan nama Muhammad? Kata Abdul Muttalib, agar dipuji oleh seluruh manusia di bumi. Itu nama Muhammad. Huwa Muhammadun wallahu mahmudun. Huwa Muhammadun wallahu mahmudun. Artinya Allah mahmud, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala kesempurnaan bagi Allah. Kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Berarti hamda mahmudun Allah dan Nabi Muhammad, Muhammad. Terpilih dari nama dalam sisi bahasa sangat luar biasa bagus. Oleh karena itu kita lihat macam di Turki, macam di Pakistan, macam di India dan beberapa negara Islam, saking senangnya mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mau beri nama anaknya selain nama Muhammad tetap di bawah nama Muhammad. Misal, dinamakan anaknya Ali, dipanggil Muhammad Ali. Dinamakan anaknya Ismail, Muhammad Ismail. Diberikan kepada anaknya nama Ibrahim, tetap panggilannya Muhammad, tidak boleh lepas. Mereka mengharapkan apa? Keberkahan dari nama itu. Malah seperti Imamul Ghazali, namanya luar biasa. Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, dan terus Muhammad lagi. Jadi kalau ditanya Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, semua Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ini merupakan keberkahan. Dan kembali kepada niat kita masing-masing. Kembali kepada niat kita masing-masing. Tapi yakin,
nama juga bisa boleh membawakan banyak keberkahan bagi kita. Datang beberapa wanita dari kampung Bani Sa'ad. Ada yang bilang batasan di kota At-Taif. Kebiasaan kalau ada satu masa banyak kelahiran di Makkah, datang wanita-wanita orang kampung, orang desa di luar kota, datang kemari ke Makkah. Untuk apa? Mencari anak-anak yang perlu disusui. Semua datang kemari. Masing-masing dari wanita itu, di antaranya Halimatus Sa'diyah, Siti Halimah. Semua bawa. Ada yang mendapatkan anak masing-masing. Tapi setiap orang ditawarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau ambil? Karena anak yatim. Dan semua orang yang datang, dia mengharapkan bapaknya memberikan rizki ya, uang ya. Kalau orang di masa itu, kalau saat disusui kan dapat ongkos ya, ongkos bayar berapa sekian. Tapi kalau bapaknya meninggal ya siapa yang mau bayar? Jadi tangkapan mereka yang namanya orang lelaki itu yang membawa nafkahnya, itu yang punya uang. Tapi kalau bapaknya tidak ada, siapa yang mau bayar? Akhirnya orang malas. Oh, jangan. Siti Halimah sendiri begitu melihat kondisi Rasulullah SAW, dia tidak tahu dia ini Rasul. Dia tidak tahu ini yang akan memberikan keberkahan. Dia belum tahu. Terus dia kembali naik unta. Kalau di dalam sejarah namanya Attan. Untanya namanya Attan. Masih ingat cerita kemarin? Saya kan kebiasaan di negeri Arab dulu, setiap binatang diberi nama kan? Gajah itu namanya Mahmud. Ini juga unta yang sudah tua dinamakan Attan. Kedatangan Halimah naik unta dari kampungnya ke kota Makkah itu, bari lambat dia jalan. Sampai orang-orang yang berikutnya, kok lama-lama tak jalan-jalan? Ini kita sudah mau nyampe ini kok. Oh sabar sebentar, ini tak tahu sudah tua ini unta ini. Dah bisa, sudah boleh jalan. Sebentar, perlahan-lahan. Dan kata Siti Halimah, di masa itu termasuk salah satu musim yang paling kering. Faham paling kering? Artinya sudah lama tidak ada hujan, tidak ada hasil sawah, tanam-tanaman. Malah unta itu yang terkenal banyak susunya, sudah di masa tidak ada, susah. Kita mau makan dan minum susah. Dan beliau sendiri Siti Halimah membawa anak namanya Al-Harith. Ada anak masih kecil, masih anak bayi. Dia juga nangis terus karena tidak pernah bisa kenyang dari minum susu. Karena susu ibunya sudah kering juga, tidak boleh dapat. Karena jarang makan, miskin, susah. Terus berjalan. Akhirnya Siti Halimah berkata kepada suaminya, keadaan kita sudah seperti ini. Dan semua orang kampung saya masing-masing sudah dapat anak. Cuma tinggal satu itu, namanya Muhammad, anak yatim. Ya kita ambil saja. Pada kita pulang tak bawa siapa-siapa. Udah, mau bilang apa? Tidak ada jalan lain. Pada saya pulang, orang-orang lihat, ini tak bawa apa-apa, saya malu. Ya udah, bawa aja lah. Kata suaminya, bawa aja. Pada pulang kosong, lebih baik bawa. Terus datang bawa Nabi Muhammad. Biarkan Siti Halimah menceritakan. Apa yang dia dapat sesudah membawa orang-orang yang terisi berkah yang luar biasa. Kata Siti Halimah, begitu kita menggendong anak itu, langsung minum dari susu Siti Halimah. Yang sebelumnya, kata Siti Halimah saja sendiri, saya masih belum boleh mendapatkan banyak susu untuk anak saya sendiri. Tapi begitu gendong anaknya, Masya Allah sudah terisi dia punya badan. Masya Allah. Ini barakah. Rasulullah SAW minum susunya sampai habis. Kemudian Al-Harith yang sebelumnya nangis saja, tidak mendapatkan enak tidur karena lapar terus,
Begitu dia bersama Nabi Muhammad SAW, sudah bisa boleh kenyang, kemudian enak tidur. Kata Siti Halimah kepada suaminya, oh anak saya juga ikut tidur, subhanallah. Ada berita baru, tapi mereka belum tahu. Belum tahu di situ ada tangan Allah, ada kekuasaannya Allah. Karena mereka membawa seorang yang amat mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi selanjutnya dalam perjalanan mereka sambil pulang kampung, dan banyak keberkahan yang didapat oleh mereka, dan banyak rahasia-rahasia sejak kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum menjadi nabi, yang insya-Allah kita akan sama-sama mendalami dan mempelajari dalam pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga insya-Allah sebagaimana kita sama-sama berkumpul di majlis ini, mudah-mudahan kita sama-sama jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.